Halo, pernah nggak sih Anda ngerasa kewalahan pas mau milih sesuatu gara-gara opsinya kebanyakan? Kayak teman saya nih, cerita pusing 7 keliling, milih keramik kamar mandi, saking banyaknya model. Nah hari ini kita mau ngobrolin lebih dalam nih soal sumber bab yang Anda bagiin. Bab 21, Less is More, The Paradox of Choice. Dari kutipan buku The Art of Thinking Clearly. Kita bakal coba ngertiin kenapa anggapan lebih banyak lebih baik itu nggak selalu bener. Apalagi soal pilihan ya. Misi kita ngebongkar kenapa sih kok kebanyakan pilihan malah bisa bikin kita kurang happy dan keputusan kita jadi ya gitu deh, kurang oke. Sip, kita mulai ya. Iya, ini konsepnya dikenal sebagai paradoks pilihan. Istilah ini dipopulerin sama psikolog Barry Schwartz. Intinya tuh cukup mengejutkan ya. Ada titik di mana nambahin pilihan itu udah nggak nambahin nilai lagi. Malah bisa ngerusak kualitas hidup kita. Sumber Anda nyebutnya surfeit of choices destroys quality of life. Ini kayaknya relevan banget ya di zaman sekarang yang serba ada ini, ya nggak sih? Relevan banget. Sumber kita ngasih gambaran yang jelas banget. Puluhan jenis yogurt di toko, ratusan anggur merah, ribuan barang di supermarket dekat rumah, jutaan buku online. Jauh banget ya kalau dibandingin sama zaman dulu yang mungkin pilihannya cuma beberapa aja buat banyak hal. Rasanya kayak lautan kemungkinan gitu, nggak ada habisnya. Tapi gimana tepatnya sih kok kebanyakan pilihan ini jadi masalah? Sih, makin susah otak kita mikir dan akhirnya ya udah nggak jadi mutusin. Sumbernya ngasih contoh klasik lewat eksperimen selai di supermarket. Pernah dengar kan? Oh iya, eksperimen selai. Itu kan yang pas ada stand menawarin 24 rasa selai, yang datang banyak tapi yang beli dikit. Tapi pas standnya cuma nawarin 6 rasa, penjualannya malah naik 10 kali lipat. Gila ya. Jadi kebanyakan pilihan malah bikin orang nggak jadi beli gitu. Rasanya kayak macet ya. Pernah kan berdiri lama banget di depan rak supermarket cuma buat milih sereal? Anda nggak sendirian kok. Tepat. Kelumpuhan itu nyata banget. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ aja. Kalaupun kita misalnya berhasil nih ngelewatin kelumpuhan tadi, terus ngambil keputusan, ada jebakan berikutnya. Pilihan yang kebanyakan itu malah bisa bikin keputusan kita jadi lebih buruk. Loh, tunggu dulu. Kok bisa gitu? Bukannya kalau lebih banyak info, lebih banyak pilihan, kita harusnya bisa milih lebih baik dong. Secara teori mungkin iya ya, tapi prakteknya beda. Sumber kita ngasih contoh soal milih pasangan hidup. Dulu nih, pilihan terbatas. Ya paling orang di lingkungan sekitar yang kita kenal baik, mungkin beberapa puluh orang aja. Keputusan tuh didasarin pemahaman karakter yang lumayan dalam. Nah sekarang, ada kencan online, pilihannya bisa jutaan. Karena kewalahan, otak kita cenderung menyederhanain kriteria. Jadinya, fokus ke hal yang gampang dinilai aja, kayak daya tarik fisik dari profil foto gitu. Akibatnya, hubungan yang kebentuk mungkin jadi kurang dalam, karena dasarnya kriteria yang ya agak dangkal. Wah, itu ngena banget sih. Jadi niatnya nyari yang terbaik dari jutaan pilihan, malah bisa ngejauhin kita dari apa yang sebenarnya kita cari ya. Terus apalagi dampaknya? Rasanya kok udah susah payah milih pun masih ada yang ganjel gitu ya kadang. Nah, itu dia dampak ketiga, ketidakpuasan. Sumber kita ngajuin pertanyaan bagus nih. Gimana mungkin Anda bisa yakin udah milih yang benar dari 200 pilihan? Semakin banyak alternatif yang kita tahu ada di luar sana, semakin gampang kita ngebayangin pilihan lain yang, mungkin lebih bagus. Ini micu keraguan, penyesalan, rasa nggak puas sama pilihan yang udah diambil. Padahal mungkin pilihan itu sebenarnya udah oke banget. Kita jadi terus nanya-nanya, gimana kalau gitu kan? Jadi kita lumpuh pas milih, kalaupun jadi milih hasilnya bisa lebih jelek, terus habis milih pun kita nggak puas. Waduh, kok kayaknya suram ya? Ya, ini emang sebuah paradoks. Ketiga mekanisme ini, kelumpuhan, keputusan buruk, sama ketidakpuasan, semuanya tuh kayaknya diperkuat sama ekspektasi zaman sekarang. Ekspektasi kalau kita harus bisa nemuin yang terbaik di tengah lautan pilihan ini. Ada titik jenuhnya gitu loh, di mana manfaat pilihan mulai turun dan dampak negatifnya ngambil alih. Lewat batas itu, nambah pilihan malah nurunin kualitas hidup. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Intinya, sumber ini ngingetin kita kalau meskipun kebebasan milih itu berharga ya, kebanyakan pilihan tuh bisa jadi beban. Mungkin teman saya tadi bakal lebih happy kalau katalog keramiknya nggak setebel kamus. Kadang-kadang lebih sedikit itu emang beneran lebih baik sih. Nah, sebagai penutup nih, coba deh kita renungin bentar.
Mengingat paradoks pilihan ini ya, ada nggak sih area di hidup Anda di mana Anda ngerasa, aduh, kok kebanyakan ya pilihannya? Mungkin nggak Anda secara sadar gitu coba ngurangin pilihan di area itu. Entah langganan streaming, pilihan menu makan siang, atau jumlah proyek yang Anda kerjain. Siapa tahu bisa ningkatin kepuasan sama kualitas keputusan Anda kan? Mungkin bisa dicoba buat satu hal kecil aja minggu ini.